warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 51, apa kabar semuanya? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga siap untuk belajar hari ini. Oke, sekarang sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ayo kita belajar bersama. Nah, anak-anak kelas 51, kita kembali belajar pada tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah. Pembelajaran ketiga tentang bahasa Indonesia. Anak-anak, tahu tidak bahwa negara kita ini pernah dijajah dengan yang namanya negara Belanda? Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Apakah sistem tanam paksa itu? Ada yang tahu tidak? Dan juga apa ya pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Baiklah, Ibu akan membacakan sejarah sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, perhatikan dengan baik ya. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi, diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya yaitu 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja 1,5 tahun. Keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat Indonesia semakin menderita. Wabah penyakit merajalela di mana-mana. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam.
Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi atas baiknya bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. 3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Baiklah, sekarang selanjutnya ayo kita temukan kosakata baku dan kata serapan pada sejarah sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda yang telah Ibu Guru bacakan tadi. Kemudian, carilah arti katanya. Kalian dapat mencarinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Bagaimana ya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Nah, perhatikan cara-cara berikut ini. 1. Pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu. Misalnya, pilar. Yang kedua, bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Ketiga, dalam daftar kata yang berhuruf awal P, carilah daftar kata yang dimulai dengan P. Keempat, carilah daftar kata yang dimulai dengan pil. Kata pilar akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Selamat mencari. Nanti dibuatkan tabel seperti ini ya anak-anak. Nah, contohnya seperti wajib. Arti katanya apa? Yaitu harus dilakukan. Yang kedua contohnya adalah kolonial. Artinya apa ya? Yaitu penjajah. Nah, isi ya yang selanjutnya. Minimal 10 kosakata baku dan juga artinya. Tugas yang kedua yaitu menuliskan informasi penting dalam sejarah yang telah Ibu bacakan tadi ke dalam kolom-kolom berikut ini dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sebelum Ibu tutup, nah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat membantu kalian dalam belajar. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat belajar ya anak-anak kelas 51. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.